Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Di video kali ini aku mau bahas berkas atau dokumen apa aja sih yang diperlukan untuk pengisian DRH atau daftar riwayat hidup untuk pengajuan NIPPPK. Berdasarkan buku panduan pengisian DRH ini, pertama ada bagian yang harus diisi yaitu meliputi perorangan. Di sini dapat kita lihat bersama peserta diminta mengisi biodata singkat. Sehingga perlu menyiapkan KTP, ijazah yang kemarin digunakan untuk mendaftar, dan informasi terkini terkait berat badan serta tinggi badan. Berarti cek kesehatan ya teman-teman. Kemudian menu kedua adalah menu pendidikan. Di sini teman-teman bisa menambahkan informasi yang belum terjawab berkaitan dengan pendidikan yang digunakan untuk mendaftar, sehingga perlu adanya ijazah. Ingat, nomor ijazah dengan tanggal ijazah itu beda ya. Kalau nomor ijazah itu biasanya di bawah tulisan ijazah atau di bagian pojok. Ada juga yang hanya angka, ada yang kombinasi antara angka dan juga huruf. Sementara kalau tanggal ijazah itu yang ada keterangan diterbitkan pada atau dikeluarkan pada atau juga bisa di atas tanda tangan rektor. Itu untuk yang pendidikan tinggi. Untuk yang SMA juga sama, hanya saja bukan rektor melainkan kepala sekolah. Nama pejabat penandatanganan ijazah juga ditulis lengkap dengan gelarnya. Ijazah yang diperlukan untuk pengisian informasi adalah ijazah dari SD hingga ijazah pendidikan terakhir yang digunakan untuk mendaftar kemarin. Kalau hilang gimana ijazahnya? Fotokopiannya ada? Karena ini tidak mengunggah ya teman-teman, tetapi hanya mengisikan informasi penting yang ada di ijazah. Nanti yang mau unggah coba dilihat lagi apakah perlu ijazah SD di bagian dokumen. Sepertinya tidak ya. Kemudian selanjutnya ada pengisian riwayat kursus. Ini bagi yang pernah ikut kursus, silahkan siapkan sertifikat kursusnya, karena di sini pun diminta nomor sertifikat kursus yang telah diikuti. Kemudian ketiga, menu pekerjaan. Di sini memerlukan nomor dan tanggal SK juga, jadi silahkan siapkan SK pengangkatan teman-teman dulu, entah sewaktu jadi honorer atau pekerjaan lainnya. Buat yang pernah dapat penghargaan juga sama, siapkan surat penghargaan karena diminta pengisian nomor surat dan tanggalnya. Kemudian di menu ini ada pengisian prestasi yang telah teman-teman dapatkan selama ini, silahkan diisikan. Lanjut pada menu keempat, yaitu bagian keluarga. Ada pasangan, suami atau istri, anak, orang tua kandung meliputi bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik jika ada. Kemudian mertua juga meliputi bapak dan ibu. Ini silahkan diisikan dengan pedoman pengisian sesuai kakak dari kakak sendiri, orang tua maupun mertua. Yang diisi seperti yang diminta yaitu nomor KK, NIK, pekerjaan, status, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengalaman organisasi. Apabila ada sertifikat masa baktinya akan memudahkan pengisian juga ya, jadi mungkin teman-teman bisa mencari dari sekarang. Dan yang terakhir adalah menu unggah dokumen. Untuk dokumen pada menu unggah dokumen ini di tiap instansi bisa saja berbeda. Silahkan teman-teman dicek di web instansi apakah ada pengumuman terkait hal itu, atau besok bisa teman-teman lihat di web DRH ini di bagian dokumen. Cuma kalau di buku panduan ini dokumen yang diperlukan untuk diunggah yaitu meliputi scan surat pernyataan yang templatenya bisa diunduh di situ, kemudian scan SKCK, scan dokumen DRH yang sudah ditandatangani, ini juga di-download di web pengisian DRH ini, scan surat pengalaman kerja yang dulu di seleksi administrasi juga pernah diunggah, kemudian scan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah, scan surat keterangan sehat juga dari rumah sakit pemerintah, scan ijazah dan transkrip nilai dari pendidikan yang digunakan untuk mendaftar. Kemudian scan surat lamaran, ini kemarin juga digunakan di seleksi administrasi, bisa dipakai lagi. Dan juga pas foto. Perhatikan ketentuan ukuran serta jenis filenya, jangan sampai salah ya teman-teman. Dan juga paling penting hasil scan-nya jangan sampai buram. Saran aku scan-nya itu teman-teman bisa pakai printer atau ke fotokopian. Cuma kalau misalkan mau pakai HP dan memungkinkan nggak apa-apa, yang penting nggak ada logonya. Logo dari aplikasi buat nyeken, serta benar-benar jelas hasilnya. Selain itu, jangan panik atau terburu-buru ya, tenang saja, tidak usah panik yang berlebih. Waktu pengisian DRH itu cukup lama kok, 1 Januari sampai dengan 31 Januari, 1 bulan. Jadi waktunya cukup panjang, silahkan dipersiapkan. Setelah dicek instansi teman-teman minta unggah apa saja, sembari mengumpulkan satu persatu. Jadi kesimpulannya dari buku panduan, inilah berkas yang diperlukan dalam pengisian DRH. Ingat, tiap instansi bisa berbeda, cek secara seksama di web SSCASN. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.